our mission spotlight comes from Asia Pacific International University, or AIU. Our very own Southeast Asia Union mission-operated Adventist University located in Thailand. Spread over 2 campuses, over 900 students from 32 countries are pursuing university degrees. 75% of them come from SAUM territory. Although AIU is serving primarily as a higher education institution, it is also an incredible training ground for young people to develop important life facets, physically, socially, and most importantly, spiritually. This supports the holistic education that we as Adventists believe in. As Thai institutions suffer drops in enrollment due to declining birth rates in the last 20 years, and the cost of developing infrastructure and replacing equipment pose a real challenge, AIU does face some trials. In addition, many students face financial struggles, which prove to be a challenge to continuing their education at AIU. Your support to AIU by sending students, giving donations and offerings, and prayers will help our school to continue operating as an Adventist higher education institution in our territory. Thank you for supporting Adventist education with your mission offering. Selamat pagi dan selamat hari Sabat. Kita akan memberikan segala pujian dan penyembahan di atas berkat dan perlindungan yang kita terima daripada Tuhan setiap hari. Marilah kita siapkan fikiran dan hati kita untuk menghadap hadirat Tuhan dengan puji-pujian yang akan kita nyanyikan bersama. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa kami yang di syurga, terpujilah nama Engkau. Kami mengucap syukur atas berkat yang kami terima setiap hari Bapa. Pada saat ini kami akan memuji nama-Mu, biarlah malaikat-Mu turut menyanyi bersama, dan semoga Engkau bersukacita dengan puji-pujian yang akan kami nyanyikan. Terima kasih Bapa, karena Engkau mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi, doa adalah senjata kita untuk berhadapan dengan pelbagai cabaran di dalam hidup. Dan doa juga merupakan salah satu cara untuk mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Pada masa seperti inilah, kita perlu bertekun di dalam doa. Mari kita nyanyikan LPMI 32, Inilah Jamku Berdoa. Inilah jamku berdoa, sungguh sedaplah rasanya, hampir kepada Bapa-Ku dan nyatakan kehendakku. Jika datang kesusahan, jenis-jenis pencobaan, senanglah selalu
Tuhan telah berjanji akan menyertai kita sepanjang jalan kita, seperti seorang gembala yang akan memastikan dombanya terpelihara di dalam kasih dan kuasa-Nya. Marilah kita yakinkan diri kita akan pimpinannya yang penuh kasih. LPMI 203, Tuhan pimpin sepanjang jalan. Tuhan pimpin sepanjang jalan, amat senanglah hatiku, dan hilanglah ketakutan karena Tuhan pimpin aku. Tuhan pimpin, tangan Tuhan pimpin aku. Ku turut dengan setia karena Tuhan pimpin aku. Pada waktu kesusahan atau waktu kesukaan, aku tetap rasa aman karena Tuhan yang hantarkan. Tuhan pimpin, tangan Tuhan pimpin aku. Ku turut dengan setia karena Tuhan pimpin aku. Sungguh lemah aku Tuhan, ku hanya harap padamu. Hatiku penuh kesukaan karena Tuhan pimpin aku. Tuhan pimpin, tangan Tuhan pimpin aku. Ku turut dengan setia karena Tuhan pimpin aku. Tuhan pimpin, tangan Tuhan pimpin aku. Ku turut dengan setia karena Tuhan pimpin aku. By the time Beth became pregnant, her husband Herbert was pastoring a church in Canoas, Brazil. During her third month of pregnancy, they were visited by a pastor of their conference, who read to them some texts from the book Child Guidance by Ellen G. White. Among other things, he suggested that they bring a thank offering when they dedicate the child months later. And so they prepared an envelope with an offering for the occasion. During the 7th month, things got tough. Beth was hit by severe anemia, and the upper part of her uterus pouch broke, causing the amniotic fluid to pour out. At the hospital, she contracted an infection, which continued to worsen to the point where the physician told her that if he wasn't aware of the peculiarity of her case, the exams, taken alone, would suggest terminal leukemia. The couple prayed. Pastors attending a ministerial council at the time stopped a meeting to pray in their behalf for a full hour. Later that same day, Beth had additional tests taken, which showed that her infection was no longer worsening. So the doctor scheduled and performed a cesarean section. Mother and baby stayed in the hospital for 2 weeks until Beth's infection cleared up. Beth and Herbert Boger know that the birth of their son William on March 12, 2005 was a miracle. As they prepared for the baby dedication, they decided to offer 5 times more than the original amount they had purposed, concluding, however, that no sum could represent their gratitude to the Lord.
As you return your tithe and give your promise, keep in mind all wonderful workings the Lord has done in your life. May we put our desires last and God first. Selamat Hari Sabat dan salam agape. Damai sejahtera kepada semua umat Tuhan yang sedang menonton melalui media sosial. Dimanapun kita berada dan bersabat pada hari ini, kiranya berkat Tuhan senantiasa bersama dengan kita semua, khususnya keluarga kita. Pada hari Sabat ini, dalam masa kebaktian khotbah, saya ingin mengkongsikan message Tuhan dengan bertajuk Jangan Bimbang, Bertenang dan Fokus kepada Tuhan. Kita semua sedia maklum bahawa dunia sedang berhadapan dengan pandemik COVID-19 sehingga memaksa kebanyakan negara mengisytiharkan Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKP dan juga Perintah Berkurung untuk memutuskan rantaian penularan wabak COVID-19 ini. Kalau kita perhatikan, di dunia pada masa ini, sudah lebih 15 juta orang yang telah dijangkiti oleh wabak COVID-19 di seluruh dunia. Kematian pula lebih daripada 600,000. Dan di negara kita, Malaysia juga, kita lihat setiap hari kita menghadapi peningkatan kes baharu wabak ini. Sehingga setakat ini sudah melebihi 8,000 orang dijangkiti wabak COVID-19 di negara kita. Sememangnya, wabak ini telah menimbulkan kerisauan dan kebimbangan kita kerana sudah meragut beribu-ribu nyawa. Lagi pula belum ada ubat atau vaksin yang ditemui untuk merawat pesakit wabak COVID-19 ini. Nah, banyak negara yang telah melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan atau Perintah Berkurung, termasuk negara kita Malaysia, iaitu sejak 18 hari bulan Mac hinggalah pada Sabat ini. Di mana pada Sabat ini kita sudah memasuki fasa pemulihan atau PKPP, iaitu yang telah bermula pada 10 hari bulan Jun hinggalah 31 hari bulan Ogos akan datang ini. Nah, apa yang sedang berlaku sekarang ini, kalau kita perhatikan dalam firman Tuhan, adalah sebahagian daripada tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kali. Perhatikan sahaja itu. Di dalam Injil Matius, Injil Markus, dan Injil Lukas. Di sana kita melihat Tuhan telah memberitahu kepada kita tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita lihat di dalam Matius pasal 24, Markus 13, dan Lukas 21. Oleh itu, jadikanlah tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua ini sebagai satu panggilan untuk kita bersedia. Ini adalah panggilan surgawi untuk kita semua. Keadaan dunia sekarang ini adalah sebahagian panggilan untuk kita berubah. Kita harus berubah dalam kehidupan kita. Ini adalah masa di mana umat Tuhan harus bangun daripada kerohanian kita yang mati. Inilah masa umat Tuhan harus memegang tinggi lampung atau obor firman kebenaran Tuhan sehingga dan tetap bercahaya dan boleh dilihat oleh orang-orang lain. Jadikan keadaan sekarang ini sebagai masa untuk menyinarkan kebenaran Tuhan kepada orang lain yang ada di sekitar kita. Jadikan keadaan dunia sekarang ini sebagai satu kesedaran diri kita bahawa betapa pentingnya kita memiliki hati dan tabiat yang rendah hati untuk
mendengar, memelihara, dan menuruti perintah-perintah Tuhan seperti yang dinyatakan dalam firman-Nya ataupun Alkitab. Jadikanlah juga tanda-tanda ini sebagai satu kesempatan bagi kita untuk melihat sejauh mana hubungan kita dengan Tuhan. Sejauh mana hubungan kita dengan sesama manusia. Sejauh mana hubungan kita dengan pasangan kita. Sejauh mana hubungan kita dengan anak-anak kita. Hubungan kita dengan anggota gereja kita. Dan sejauh mana hubungan kita dengan masyarakat di sekeliling kita. Sekiranya, saudara dan saudari sekalian yang saya kasihi, ada yang sesuatu yang perlu kita ubah, maka inilah masanya kita mengubahkan sesuatu yang tidak betul atau tidak baik kepada yang lebih baik, yang tidak benar kepada yang benar. Jangan kita tunggu sehingga kita ditimpa kesusahan, barulah kita mau berubah. Inilah masa kita berubah. Sekaranglah waktunya untuk kita berubah. Berubah agar lebih setia menuruti perintah-perintah Tuhan. Berubah untuk hidup lebih bahagia bersama dengan pasangan dan anak-anak kita. Berubahlah agar kita hidup aman, damai dengan sesama anggota gereja dan juga masyarakat di sekeliling kita. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Kristus, krisis wabak COVID-19 ini yang sedang berlaku sekarang merupakan seruan kepada kita untuk bangkit dan mengalami kebangunan dan reformasi di dalam kehidupan kita melalui doa, pembelajaran firman Tuhan, itu Alkitab, dan perubahan gaya hidup kita. Kita lihat di dalam firman Tuhan dalam Hosea pasal 6 ayat 1 dan ayat 2 mengatakan, saya baca di sini, mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita, yang akan menghidup kita sesudah 2 hari, pada hari yang ketiga ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Satu seruan bagi kita semua untuk kembali kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah yang menyembuh kita, yang membalut hati kita yang terluka, yang menghidup kita dan membangkitkan kita walaupun kita akan mati nanti. Kalau kita ditimpa penyakit, Dia akan menyembuhkan kita. Kalau ada yang terluka dalam diri kita, Dia akan membalutkan kita. Dan juga bukan itu saja, tetapi Dia memberikan kehidupan kepada kita. Dia akan membangkitkan kita walaupun kita mati. Karena kita percaya kepada Tuhan, menerima firman-Nya, menuruti perintah-Nya, maka kita akan hidup. Walaupun kita akan mati nanti, kita akan dibangkitkan. Inilah Tuhan mahu kita kembali kepada Dia melalui dalam kebangunan rohani kita dan juga reformasi. Dalam tulisan Ron Buat, Patriarch and King, muka surat 626 mengatakan seperti ini. Saya baca di sini. Orang-orang Kristian harus bersedia dengan kejadian yang tiba-tiba akan tercetus di dunia. Persediaan dapat dilakukan dengan tekun belajar Alkitab dan berusaha hidup mematuhi kata-kata nasihat-Nya. Tuhan memanggil kita untuk kebangunan dan reformasi. Perhatikan di sini. Tuhan memanggil setiap kita untuk mengalami kebangunan rohani kita dan reformasi dalam gaya hidup kita. Tuhan itu Maha Pengasih. Dia tidak membiarkan kita hidup di dunia ini tanpa kesadaran
di dalam kehidupan kita. Dia mahu kita agar sadar yang kita perlu ada kebangunan rohani dan juga reformasi dalam gaya hidup kita. Sekali lagi, dalam tulisan Roh Nubuat, The Adventist Review dan sahabat Herald mengatakan seperti ini yang dicatat pada Februari 25, 1902. Saya baca. Kebangunan menandakan satu perubahan hidup rohani, mempercepat kuasa fikiran dan hati, kebangkitan dari kematian rohani. Reformasi menandakan penyusunan semula, perubahan idea-idea dan teori-teori, tabiat kebiasaan dalam amalan. Nah, perhatikan di sini. Memberitahu kepada kita apakah itu kebangunan. Kebangunan itu adalah satu perubahan dalam rohani kita. Perubahan hidup rohani kita. Kebangkitan dari kematian rohani kita. Dan inilah sangat penting sekali. Kita harus berubah dalam kehidupan rohani kita. Kita harus bangkit dari kematian rohani kita. Manakala reformasi pula memberitahu kita di sini bahwa reformasi adalah perubahan idea-idea dan teori ataupun tabiat ataupun kebiasaan dan amalan kita. Kita harus berubah daripada tabiat lama kepada tabiat yang baru. Inilah reformasi yang disebutkan di dalam firman Tuhan, yaitu tulisan Roh Nubuat. Dengan itu, saudara dan saudari yang saya kasih dalam Kristus, marilah kita tekun berdoa agar Tuhan berbicara kepada hati kita dan dengan penuh kuasa menarik kita lebih dekat kepadanya, agar kita akan mengalami kebangunan rohani kita dan reformasi dalam gaya hidup kita apabila kita mengutamakan Dia dalam kehidupan kita. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Kristus, apakah yang harus kita lakukan? Apakah respon kita terhadap keadaan yang melanda dunia ketika ini? Apakah kita hanya menghadapinya dengan hati pikiran yang kosong, tanpa pengharapan, tanpa tindakan yang sewajarnya? Sudah tentu tidak. Yang perlu kita lakukan, jangan kita bimbang. Kita tidak perlu risau. Jangan kita panik. Bertenang dan fokus kepada Tuhan. Tuhan berkata dalam Roma pasal 8 ayat 28. Saya baca di sini. Kita tahu bahwa Allah mengendalikan segala hal sehingga menghasilkan yang baik bagi orang yang mengasihi Dia. Nah, di sini memberitahu kepada kita bahwa Tuhan akan mengendali keadaan di dunia ini. Dan seterusnya dijelaskan dalam tulisan Roh Nubuat, manuskrip release 19 ya, maka surat 382 saya baca di sini. Kebuluran akan bertambah-tambah. Wabak akan membinasakan beribu-ribu nyawa. Bahaya ada di sekeliling kita akibat kuasa dan perbuatan setan. Tetapi kuasa Tuhan yang mengawal sedang berlangsung. Nah, perhatikan di sini. Dari Roma pasal 8 23 dan tulisan Roh Nubuat ini memberitahu kepada kita apapun yang sedang berlaku di dunia pada saat ini. Jangan kita bimbang. Jangan kita takut. Karena kuasa Tuhan yang akan mengawal sedang berlangsung di dunia sekarang ini. Ingat saudara dan saudari yang sekalian Kristus, Tuhan sedang mengendalikan keadaan di dunia sekarang ini. Tidak ada satupun babak peristiwa yang berlaku di dunia ini berlangsung tanpa pengetahuan Tuhan.
segalanya dalam kendalian Tuhan. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu bimbang atau panik dengan keadaan sekarang ini. Sebaliknya, kita harus lebih berhati-hati dengan kehidupan rohani kita. Karena kita sudah berada di ambang kehancuran dunia ini. Janji Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 hingga ayat 3. Saya baca di sini. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepada aku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Satu janji yang sangat indah sekali bagi kita. Inilah merupakan janji yang Tuhan telah katakan di dalam Yohanes pasal 14. Memberitahu kepada kita bahwa Dia akan kembali ke dunia ini. Dan akan membawa setiap orang yang percaya kepada Dia, yang beriman kepada Dia, yang menuruti perintahnya. Apabila Dia datang ke dunia ini kedua kali, Dia akan membawa kita ke surga, ke tempat yang Dia sudah sediakan. Karena di mana Dia berada, kita pun berada nanti. Inilah satu-satunya janji yang dari Tuhan. Kita seharusnya berbangga kepada Tuhan yang kita sembah, adalah Tuhan yang menyelamatkan kita, yang sanggup meluputkan kita, serta akan membawa kita hidup selamanya bersamanya di surga nanti pada saat Dia datang ke dunia kedua kali. Sesuai dengan janjinya yang terdapat dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 hingga ayat ketiga. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus, teruskan kehidupan kita seperti biasa, di samping mengamalkan langkah-langkah menjaga kesehatan dengan sering mencuci tangan dengan air dan sabun. Amalkan etika batuk dan bersin. Pakai pelitup muka di tempat di mana ramai orang. Dan elakkan tempat yang sesak, tempat sempit dan yang tertutup, dan elakkan bersembang dekat-dekat, atau kita harus ada penjarakan agar kita tidak dijangkiti dengan wabak ini. Dan daripada semua itu, marilah saudara-saudari yang saya kasih dalam Kristus, kita sebagai umat Tuhan, kita harus bersarah sepenuhnya kepada Tuhan melalui doa dan puasa. Marilah kita sama-sama berdoa agar wabak ini berakhir dan keadaan akan kembali pulih seperti sedia kala. Supaya apabila kita datang ke gereja, kita bebas daripada kebimbangan di dalam kehidupan kita. Kita akan dapat beribadah di gereja seperti biasa. Tidak lagi takut untuk bersama-sama beribadah di dalam gereja. Inilah doa saya untuk kita semua. Semoga Tuhan terus memberkati kita sementara kita menghadapi keadaan di dunia pada saat ini. Ingat, jangan bimbang. Fokus kepada Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Yesuslah satu-satunya jalan kelepasan bagi kita. Dia telah mati namun bangkit dan hidup. Oleh kerana Dia hidup, masa depan terang dan segala takut pun hilang. Kita pasti masa depan kita penuh dengan pengharapan kerana Yesus hidup. LPMI 159 kerana Yesus hidup. Tuhan kirim
na dating buhay.